sistem gaji. Sistem gaji berfungsi untuk mengelola pengupahan atau pembayaran yang diterima oleh karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perhitungan slip gaji karyawan. Oke, di sini kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu transaksi jual beli. Apakah itu yang dimaksud dengan transaksi jual beli? Transaksi jual beli adalah proses tukar menukar barang atau jasa dengan uang antara penjual dan pembeli. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertukaran barang atau jasa yang disebut dengan istilah barter. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari fungsi sistem gaji. Seperti yang telah dijelaskan di pengertian tadi, untuk fungsi sistem gaji sendiri ini itu untuk mengelola pengupahan atau pembayaran gaji karyawan dari suatu perusahaan. Untuk secara lebih rinci, kegunaan selanjutnya adalah perhitungan gaji. Perhitungan gaji ini adalah untuk menghitung penghasilan yang akan diberikan kepada karyawan sesuai dengan yang dilihat dari jam kerjanya, potongan-potongan karyawan tersebut, serta dari jam lemburnya. Untuk selanjutnya ialah pembayaran gaji. Setelah fungsi sistem gaji ini, setelah dilakukan perhitungan gaji, adalah pembayaran gaji untuk memastikan bahwa pembayaran gaji karyawan tersebut dibayarkan secara tepat waktu dan jumlah yang dikeluarkan adalah tepat. Untuk selanjutnya ialah pencatatan dan pelaporan. Setelah melakukan pembayaran gaji, kegunaan fungsi sistem gaji selanjutnya adalah pencatatan dan pelaporan ini, yaitu di mana yang gaji yang sudah dibayarkan dicatat untuk kebutuhan administrasi dan perpajakan. Dan yang terakhir ialah kebutuhan pajak. Kebutuhan pajak ini adalah untuk menghitung pajak yang akan dikeluarkan dan untuk memotong pajak dari penghasilan seorang karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah menjelaskan fungsi dari sistem gaji, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari transaksi jual beli. Dengan menggunakan rumus Fx sama dengan Mx tambah C, kita bisa mendapatkan beberapa kegunaan dari fungsi transaksi jual beli ini. Terus selanjutnya, kegunaan yang pertama ialah analisis pasar. Kita dapat menganalisis perilaku pasar, seperti dari permintaannya, penawarannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor seperti harga yang akan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ialah pengambilan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan bisnis ini sangat berguna untuk para pengusaha. Pengusaha bisa mengambil keputusan bisnis, misalnya dengan permintaan yang tinggi, pengusaha bisa menaikkan harganya, ataupun pengusaha dengan permintaan yang rendah, pengusaha bisa menurunkan harga barang tersebut. Selanjutnya ialah optimasi. Optimasi sendiri ini ialah untuk memaksimalkan satu variabel atau misalnya memaksimalkan keuntungan dari transaksi jual beli sendiri. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1. Sebuah perusahaan membayar karyawan gaji pokok sebesar 1 juta per bulan, ditambah tarif per jam yaitu 20.000. Jika seorang karyawan bekerja selama 150 jam dalam sebulan, total gaji dalam sebulan yaitu yang perlu kita ketahui rumus fungsi yaitu Mx tambah C. Maka yang kita dalam soal M-nya adalah 20.000. X-nya 150 jam. Dan C-nya 1 juta. Yang ditanya adalah Fx, yaitu total gaji dalam sebulan. Jadi solusi dalam soal ini yaitu kita tulis dulu rumus dari fungsi Fx sama dengan Mx tambah C. F-nya, karena X-nya 150, maka kita tulis 150 sama dengan M di soal yaitu 20.000 dan X-nya 150 dan C-nya itu 1 juta. Terus langsung tinggal kita kali 20.000 dikali 150 yaitu
3 juta ditambah 1 juta sama dengan 4 juta rupiah. Maka total gaji dalam sebulan dalam 120 jam dengan tarif 20.000 ditambah 1 juta per bulan yaitu 4 juta. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah toko menjual produk seharga 50.000 per unit dan menanggung biaya tetap 500.000 per bulan. Jika toko menjual 100 unit dalam sebulan, total pendapatan penjualannya akan jadi di sini menggunakan rumus fungsi linear yaitu fx sama dengan mx tambah c. Jadi yang di soal ini yang diketahui m-nya itu sama dengan 50.000, x-nya sama dengan 100 unit, terus c-nya 500.000. Setelah itu yang ditanya fx-nya. Atau total pendapatan. Kita menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan aja fx sama dengan mx tambah c. F tadi x-nya 100, m-nya 50.000 dikali x-nya 100 ditambah c-nya 500.000. Jadi hasil dari 50.000 dikali 100 ditambah 500 adalah 5.500.000. Jadi total pendapatan toko tersebut jika menjual 100 unit dalam sebulan adalah 5.500.000 rupiah. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah perusahaan menggunakan sistem gaji sebagai berikut. Gaji pokoknya dengan Rp 3 juta, upah lembur Rp 25.000 per jam. Jika seorang karyawan lembur selama 20 jam dalam sebulan, total gajinya adalah Diketahui C-nya yaitu 3 juta, M-nya 25.000 per jam dengan X 20 jam. Yang ditanya total gaji. Fx sama dengan Mx ditambah C dengan F20 berarti M-nya 25.000 dikali X20 ditambah 3 juta, dapatlah hasilnya dengan Rp 3.500.000. Sehingga gaji karyawan yang lembur selama 20 jam dalam sebulan yaitu 3.500.000.